Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli alaihi. Pecinta YouTube yang insyaallah dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita sejenak memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan ridhonya lah malam ini kita masih berjumpa lagi dalam petualangan Kanjeng Mas Padepokan Wali Songo Tirto Moni Suci yang dibawa asuhan guru besar kami Kanjeng Romo Raden Mas Guswan Anom Pramuja. Dan beliau pun selalu berpesan kepada santri-santrinya agar selalu mendoakan dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Amin. Dan yang sakit-sakit cepat sembuh. Amin. Yang lagi sulit mencari pekerjaan, semoga Allah berikan pekerjaan yang barokah. Amin. Yang lagi masih terlilit hutang, semoga Allah lunasi hutangnya. Amin. Dan yang lagi belum mempunyai keturunan, semoga Allah berikan keturunan yang soleh-soleh. Amin. Amin. Dan yang jumbo-jumbo semoga mendapatkan pasangan. Amin. Pecinta YouTube yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini Padepokan kami kedatangan tamu dari Banten. Beliau jauh-jauh datang kemari yang terkhusus ingin silaturahmi kepada guru besar kami beserta sekaligus santri-santrinya. Dan yang kedua, beliau ingin meminta bantuan dengan perantara guru besar kami, yaitu untuk berobat dan untuk mengungkap misteri-misteri yang dialami selama ini. Untuk lebih lanjutnya, mari kita tanyakan yang bersangkutan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Sufyan Sauri. Supian. Iya. Supian. Sauri. Iya. Jadi ini satu keluarga besar nih Mas ya. Barakallahu fiik. Ya. Sampean perkenalkan tujuan sampean datang kemari apa? Terus apa sih keluh kesah sampean sehingga sampean sekeluarga besar ini datang ke padepokan kami? Monggo, Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya muliakan wabil khusus kepimpinan Padepokan Wali Songo Tirto Mohoning Suci di bawah asuhan yaitu Kangjeng Romo Raden Mas Guswawan Anom Pramuja yang sangat-sangat saya hormati dan muliakan. Kita doakan semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan dan ditambah-tambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa kepada para santri Padepokan Wali Songo Tirto Mohoning Suci yang sama-sama saya hormati dan muliakan. Amin. Kedatangan kami ke Padepokan Wali Songo, yang pertama kami bersilaturahmi kepada guru besar Padepokan Wali Songo Tirto Mohoning Suci, yaitu Kangjeng Romo Raden Mas Guswawan Anom Pramuja. Yang kedua, kami meminta pertolongannya kepada Raden Mas Guswawan Anom Pramuja supaya memecahkan segala masalah, segala misteri yang ada di keluarga kami. Yang pertama dari adik saya yang bernama Saripudin.
Beliau sudah kurang lebih 4 tahun. Keadaannya selalu bengong, pikirannya melayang. Intinya mah semacam ada gangguan di dalam jiwanya lah, seperti itu. Itu kejadiannya semenjak kami menghadapi pasien dari Pandeglang. Setelah itu selesai, tibalah kepada adik kami seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengungkap misteri yang ada di ibu saya. Karena kurang lebih 20 tahun ibu saya selalu minum obat dan obat. Kalau dari rumah sakit jelas memang ada penyakit kolesterol dan darah tinggi. Tapi rumah sakit tidak bisa mengatasi secara total. Jadi saya curiga ada kejanggalan, ada sedikit kejanggalan di situ. Bahkan di rumah sakit sendiri yang kami konsultasikan kepala, tapi pas begitu minum obat kaki yang nggak bisa jalan. Itu keanehannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga misteri yang ingin saya ungkap dari adik saya yang bernama Ajid. Beliau adik saya yang nomor berapa tuh ya? 9. Ingin sekali saya meluruskan apakah ini suatu apa istilahnya kelebihan dari Allah atau ini pembawaan dari yang lain. Itu yang ingin saya ungkap. Karena beliau sejujurnya kedatangan salah satu di antaranya para ulama. Takutnya saya khawatir kami terjerumus ke jalan yang salah. Makanya kami datang ke sini meminta bantuan Kangjeng Romo supaya membantu keluarga kami yang sedang dalam masalah. Itu kurang lebihnya seperti itu. Sudah. Ya, sebelum dilanjut boleh ngobrol-ngobrol dulu ya. Mas siapa namanya? Sufyan Sauri. Sufyan Sauri ya. Jadi hampir semua kena apa sakit gitu Mas ya. Iya. Kalau yang sakit yang pastinya ini sebelah saya. Yang mana ini? Saripudin. Oh, Mas Saripudin ini. Iya, dia jalan 4 tahun sama tahun ini. Depresi gitu. Seperti Linglung lah ya. Kalau ngobrol dia nyambung, nyambung. Cuma terkadang pikirannya ngelantur, kadang tersenyum sendiri. Kadang dia mengeluarkan sorot mata yang begitu tajam, walaupun dengan orang tua dan orang seperti itu. Gimana itu awal mula kejadiannya itu? Kalau awal mula kejadian, saat itu kami sedang menghadapi orang penyelam. Lah kalau istilah bahasa Serangnya mah digempur awis sedapur. Jadi 4 keluarga mereka secara kasarnya disantet. Kami pun siang malam berjibaku menyelamatkan mereka. Itu selesai. Tiba tadi selesai. Kurang lebih 40 hari. 40 hari. Jadi sampai membantu gitu ya. Membantu gitu berkecimpung gitulah. Membantu. Terus adik sampean ini terkena gitu. Ya, tahu itu ya. Ya, maksudnya Mungkin pikiran dia kosong atau apa jadi dimanfaatkan. gitu ya. Kejadian awal mula memang seperti itu, dari sampean membantu dari saudara sampean. Iya. Awal mula kejadian. Berarti kurang lama sudah 4 tahun ya. 4 tahun. Terus sudah pernah ditanyakan sebelum datang kemari ke medis, ibaratnya Kalau medis, ke medis konsultasi gitu? tidak pernah. Sejujurnya kalau ke medis memang tidak pernah. Karena apa kita nggak lihat ke medis? Karena pemikiran saya asalnya dari situ. Oh, dari situ udah yakin Iya. dari situ ya. Dari Tapi situ. masih belum tahu kebenarannya. Terus kalau sampean sebelum datang kemari pernah belum ditanyakan ke orang pintar atau kiai? Pernah. Apa jawabannya? Pernah, tapi hanya sebatas dimandikan saja. Terus kalau Sampai jawabannya terkena apa? Itu enggak itu mah ibu yang sama abah tuh yang tahu waktu itu. Gitu ya. Jadi apa jawabannya? Abah Surya. Oh betul ya. Katanya dia ada tua. Oh gitu, ada orang tua gitu ya. Ya ada yang Mendampingi gitu ya.
Ya tahu ya. Abah Tapi- juga nggak tahu sih. Gitu. Tapi kebenarnya masih belum tahu karena Iya, itu semua masih samar, makanya kita jadi kesini, tidak kita boleh ingin. suzon dulu ya. Iya. Ya. Terus yang kedua tadi ibunya yang sakit Bu ya. Iya, Ya. Ya. Ibu sudah lama sekali berarti sakitnya Bu ya. udah ke rumah sakit udah 2 kali, dokter udah, ke dukun udahlah, udah Terus? kemana-mana. Kalau ke medis sudah, nah terus ke dukun atau ke orang pintar itu apa jawabannya? Katanya Iya katanya kolesterol tinggi. kolesterol Iya, juga. Iya Gitu katanya. ya. Kalau darah sih sederhana 120 kan normal ya. Normal ya. Itu mah katanya kolesterol. Terus sampai mengalami kejadian-kejadian aneh nggak? Selama sakit kejadian-kejadian yang memang di luar logika gitu. Enggak sih. Kita berobat dari kepala, kaki yang nggak bisa jalan. Kaki yang Ke nggak waktu bisa di jalan. rumah Itu sakit. Di ganjilnya. rumah sakit ya. Terus ada lagi kalau mimpi-mimpi yang aneh? Enggak ada. Nggak ada ya, berarti cuma itu saja Iya, kejadiannya. enggak ada. Itu loh tadi Mbak yang katanya mimpi-mimpi di ketemu ulama, banyak wali. Nah itu yang Ini mah yang bukan mimpi, dia menyata. Nyata saya Ini, orangnya. oh sampean sini Maju, 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 sini maju, maju. Ini namanya siapa? Ajit Wijaya. Ajit Wijayanti, Wijaya ya, ada T-nya ya. Ajit Wijaya. Wijaya. Jadi bisa ceritakan gimana itu ceritanya? Kalau awal mula pertama ya, kita dari pertama dulu Om ya. Agak disingkat aja nggak Ya, apa-apa. pertama saya kedatangan namanya Ratu yang kesebut namanya Sri Wahyuni. awal pertama. Hmm. Dari situ masuklah. Datanglah semacan putih, Macan putih. macan putih. Kalau nggak salah namanya. Mm-mm. Nah, ke situ dari saya lari ke sini terus sampai ngobatin itulah saya orang Pandeglang. Oh gitu ya. Iya. Jadi awal berjumpanya itu yang seperti apa? Yang gimana? Jadi berjumpanya itu dengan Kecelakaan. kecelakaan. Jatuh. Pas kecelakaan mau nganterin uang ke adik Mm-mm. Terus pesantren, Kakak dulunya. ke adik yang bungsu pesantren. Pas Jumat, Kamis malam Jumat. Itu cara wali apa para ulama itu menemui sampean itu Nah, gimana? iya cara Kan bukan mimpi, Iya. berarti nyata toh. nyata. Nah, itu gimana cara menemuinya secara langsung? Langsung, Nah, langsungnya saya ngelihat mutlak dia di atas ada. oh, seperti itu. Sampean dalam keadaan sholat atau duduk atau sedang bekerja gitu. Kadang-kadang sholat ada, Gitu. Iya. Selalu melihat ya. Selalu melihat. Sering dia muncul mereka Muncul. itu. Itu perpakaiannya seperti apa, Mas? pakaian. Kalau yang sekarang saya lihat, Om ya jujur ya, sekarang saya bilang sekarang pakainya sorban hijau, Oh, serban hijau. sorban hijau. Oh. Ininya ada gelungan putih, udang putih, sama ini putih. Itu sebelahmu serban hijau, tapi rambutnya ngerawul. Dengan hijau, ini putih. Sampai sekarang pun demikian. Gitu ya. Berarti sekarang pun sampai sekarang sering berjumpa. Sering. Itu pas waktu sholat aja. Ya, itu ya. Lanjut. Tapi belum tahu. Iya, saya nggak tahu. masalah itu Iya. apa benar atau belum. Takutnya Ya. gini Om, takutnya dia kan malik rupa. Nah, iya. Saya juga Takutnya takutnya itu malik ya. rupa. Di sini pengen diungkap Menyesatkan semuanya. gitu ya. Intinya mah. Tapi kecuali menjumpai, Ya, pernah nggak yang sampai jumpa itu pernah berkata atau apa kayak gitu? sering. Berkata apa itu yang seperti apa? Kadang-kadang kita suruh baca sholawat, syahadat, Ya kayak gitu ya. bahkan ibarat gini Om ya, disuruh puasa pernah, tapi saya jujur belum pernah saya ngelakonin puasa. Tapi kerasanya saya suruh makan nasi 7 biji pernah, minum nggak lebih nggak kurang 1 sendok pernah. Itu yang nyuruh itu Yang nyuruh. disuruh kayak gitu Iya. ya. Iya. Masih belum tahu lah ya Iya. kebenarannya seperti apa, itu memang benar ulama atau memang hanya jin yang Iya, menyesatkan kayak gitu itu. ya. Udah, semoga emas bapak semua ya, apa yang pengen diungkap semoga dari sini Allah meridhoi. Semua dikabulkan hajatnya. Amin. Pecinta YouTube yang dirahmati Allah, untuk mengungkap kebenaran yang dialami beliau, apakah benar memang terjadi dari gaib atau memang hanya sekedar medis, mari kita ungkap dengan cara melakukan mediumisasi.
Tapi sebelumnya mari kita sama-sama kumandangkan sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin al-hadi dan karumil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqarra bihil hawaiju wa tunaru bihil radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamanu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli maklumilah. Alhamdulillah, baiklah untuk mengharapkan ridhonya Allah, mari kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah naon ya? Bisa nggak bahasa Indonesia? Karena di sini kebanyakan dari Jawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merasa kamu nggak tahu kedatangan kamu di sini. Mau apa? Ya, kami tidak. Jangan ganggu anak putuku. Oh, itu anak putumu. Ya, Kami tidak mengganggu, masalahnya mereka datang ke sini. jangan ikut campur. Biarkan mereka jadi urusanku. Oh, kalau dia anak cucumu, setidaknya kan kamu melindungi. Aku sudah melindunginya. Kemudian, Untuk apa aku ceritakan semua kepadamu? ya supaya tidak Apa terjadi. untungnya bagiku? Tidak ada untungnya bagimu. Kau Setidaknya. tidak mengenalku. Kalau aku mengenalmu pun, aku hanya ingin memberitahu kepada Bapak siapa namanya? Keluarga Bapak siapa? Arsa Wijaya. Supaya tidak terjadi salah paham. Pulang kalian semua. Untuk apa kalian datang kemari? Kalian tidak percaya denganku. Saya percaya kepada Allah. Saya juga percaya bahwa Allah menciptakan manusia dan jin. Dan jin itu terbagi. Lantas kenapa kau kemari? Karena ada keraguan di dalam hati saya. Sejujurnya, saya tidak bisa mencegah orang tua ataupun adik. Ilmu yang saya dapatkan dari balai, dari pondok pesantren, Ilmu apa yang kau miliki? hanya sebatas ilmu pengetahuan yang mungkin tidak sedalam seperti yang malam ini mau digali, seperti yang malam ini saya gali. Karena apa? Ada di situ perbuatan yang menurut saya kurang pas Secara syariat. secara syariat Islam. Dan itu tidak seharusnya dilakukan. Seperti apa contohnya? Contohnya sebangsa jin meminta syarat kami turuti. Saya tidak bisa mencegah, saya tidak bisa melawan kepada orang tua. Itu yang pertama. Apa salahnya kalian memberi sesama makhluk? Bukankah kami juga makhluk ciptaan?
sama seperti kalian. Kalau memberi itu menyebabkan kami menjadi musyrik kepada Allah, maka itu kami Gantung dari diri kalian masing-masing. Maha Pencipta tidak pernah melarang siapa untuk memberikan sesuatu kepada hambanya, kepada makhluk. Betul. Tetapi kalau dari golongan jin meminta nyawa dengan alasan sebagai wujud sapi merah, adakah itu tidak bertentangan dengan Islam sebagai syariat? Kalian lihat dulu, jin dari golongan apa? Berasal dari mana? Seperti apa wujudnya? Dengan apa Mas yang menyebabkan sampai ragu dari permintaannya? Waktu itu ada seseorang sakit, kami obatin. Nah, keluarlah ucapan, dia meminta ayam, meminta dipotongkan ayam. Lalu aku bertanya, salahnya di mana? Kalau menurut saya, maaf sebetulnya. Jadi seolah-olah kita takut sama mereka, sampai kita menuruti mereka. Pemikiran manusia yang cetek. Kenapa kalian selalu berpikir seperti itu? Karena kami takut, kami bodoh, kami dari kalangan orang bodoh yang tidak mengerti. Apa yang kalian takuti? Takut akan kemusyrikan, takut akan kesesatan. Kalian yakin dengan Allah? Lantas kenapa kalian takut musyrik? Kalian tidak yakin. Untuk yang bagaimana ayam itu? Ayam biasa, ayam kampung, Iya, kemudian sampai 5 disembelih. sampai 5 di sana. Kenapa tidak hanya cukup 1 sebagai sedekah? Nah, justru itu. Bukankah sama dengan kalian melalui perantara? Tetapi kalau perantara terlalu berlebihan sifatnya, itu tidak disukai oleh Allah. Kalian hanya 5 ekor saja sudah diperhitungkan. Tidak mengajukan musyrik. Apa kalian itu berpikir kalian sudah kuat imannya? Apa kalian pikir kalian tidak musyrik? Tanya pada diri kalian sendiri. Kalian punya Tuhan yang menciptakan dunia dan seisinya. Seharusnya pengobatan itu memudah, bukan menyulitkan. Adakah ayam itu Aku tertentu? bertanya sulitnya dari mana? Tidak ada, tidak tertentu. Cuma ayam itu disembelih, dibuang. Jadi Dibuang ke? seolah-olah ke kali, Dibuang ke sungai, ke sungai. bukan Semua. untuk sedekah. Bukan. Itu berarti membazir. Adakah itu sesuai dalam syariat Islam? Aku ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang syariat-syariat Islam? Syariat adalah hukum hakam yang ditetapkan. Seperti apa contohnya? Katakan Contohnya padaku. adalah bersedekah itu lebih baik daripada dia makan sendiri. Contohnya kalau Bukankah seperti kalian ayam melemparkan ke air? Bukankah ada yang memakan? Kalau busuk, Tetap ada yang makan. Sudahkah bukan? Manusia-manusia bodoh berani-berani bertanya kepadaku. Aku yang lebih hidup dari kalian lebih dulu. kenapa kalian tidak menjelaskan seperti itu sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada yang hendak melaksanakan? Kenapa hanya Untuk menyuruh apa melempar? kalian belajar? Kami bukan ahli nujum. Kami bukan penerawang yang bisa membaca setiap apa yang orang kehendaki. Kami ada Lalu keterbatasan. apa yang kalian pelajari di dunia ini? Saya hanya Apa mempelajari- yang kalian pelajari tentang kehidupan? Saya mempelajari kebesaran Allah dari sisi syariat yang betul, sesuai dengan yang dituntunkan Kanjeng Nabi Muhammad Kalian SAW. selalu bicara syariat dan syariat. Banyak dan masih banyak yang tidak kalian ketahui.
Kalau yang tidak kami ketahui akhirnya menyesatkan kami dari jalan Allah, untuk apa kami ketahui? Hanya manusia-manusia yang berpikiran cetek. Kalian lebih baik pergi dari sini. Lantas tujuan apa kalian memanggilku kemari? Apa Syekh Budi? Yang pertama saya ingin mengetahui adik saya yang bernama Saripudin. Sudah hampir 4 tahun. Belum waktunya. Lantas kapan waktu? Suatu saat akan tiba. Kalian belum mampu Dalam hal apa? menelusuri sejarah-sejarah keluarga kalian terdahulu. Jelas kami tidak tahu karena itu sangat jauh untuk menelusuri. Untuk kami telusuri. Justru karena itu kalian belum waktunya. Hati-hati kalian terhadap. Tanyakan Pak, apa yang sekiranya ragu Ya dalam itu masalah intinya. Ada manusia yang tidak sopan kepadaku. Duduk di hadapanku seperti itu. Duduk, Pak. Duduk. Lihat kalian. Siapa yang kalian lihat? Ini ibrik ngono kuwi kita mati. Sampai kapan adik saya akan seperti itu? Tunggu akan kuberitahu. Tidak sekarang. Lantas sampai kapan penderitaan keluarga saya? Tunggu saja. Hidup manusia terkadang di atas, terkadang di bawah. Hidup matinya kalian semua sudah Tapi tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang pernah kami hadapi. Sama sekali tidak. biarkan itu menjadi urusanku. Berarti kamu yang selama ini mengemban dari leluhur-leluhurnya. Ya, Ada kaitan apa antara yang di situ sama keluarga kami? Apanya sebatas mengemban tugas? suatu saat akan kuberitahu semuanya. Siapa dan dari mana asal kalian semua? Dan siapa dan Kenapa tidak saat itu agar semua persoalan di rumah saya selesai? belum waktunya menceritakan semuanya kepada kalian. Kamu yang alami tanya. Dan aku katakan jika kalian bisa melihat wujudku. Jangan dilihat. Sampean kenapa itu sering ditemui berwujud ulama, berjubah itu kenapa? Sampean kenapanya? Siapanya? Ada hubungan apa dengan keluarga dia? Mereka ini Manusia-manusia bodoh tidak mengerti apa yang kukatakan. Masih ingin bertanya lagi. ya kami ingin tahu. Kalau kamu menganggap kami bodoh, berarti kan kamu ulama. Kau ingin memancing. Hah? Mancing apa?
Kami tidak tahu wujudmu seperti apa. Apa? Kamu syekh apa ulama? Aku tahu isi dalam pikiran. Jadi apa tujuan kamu membuat seperti itu keluarganya? Untuk apa? Untuk melindungi, menyakiti, untuk menyesatkan? Yang mana? Menghancurkan Terserah kalian ingin gunakan apa. Yang jelas sudah aku katakan, suatu saat kalian akan menemukan jawaban. Sampai mereka tersesat baru dapat jawaban. Mas, jangan percaya dengan seperti Saya ini. nggak percaya. Sampean jangan percaya diimpiin di ulama-ulama itu. Itu tidak mungkin. Tidak percaya. Sudah. Nah, ingin menyesatkan sampean. Mungkin karena sampean itu terlalu terhalusinasi, terlalu ingin sesuatu ilmu apa gitu. Iya, membimbing dalam jalan kesesatan. Salahnya di mana? Aku bertanya. Jelas. Salah satu hal yang jelas adalah kalau engkau menyuruh mereka memotong ayam, seharusnya untuk bersedekah, kenduri, selamat dan syukuran, bukan dibuang. Walaupun kami tahu bahwa bangsa kalian ada yang memakan daging bangkai. Bukankah malu? Bahkan banyak. Jadi kalian hanya untuk memberi makan bangsa kalian saja. Kalian Iya, tidak memikirkan juga untuk dia bersedekah kepada orang lain melalui ayam yang dipotong itu dibuat kenduri. Nah, jelas kamu bukan muslim. Kalau muslim tidak akan berpikir seperti itu. Terserah kalian semua ingin Kalau kamu seorang muslim, kamu tidak akan terpanasi oleh hal ini. siapa dan apa makhluk yang ada di dalam rangka ini. Siapapun kamu, Kemampuan kalian terbatas. kami menyadari itu di sisi Allah. Bukan kami di tujuannya keluarga mereka yang datang kemari ingin mengetahui, ingin mengungkap apa sebenarnya yang terjadi dengan terutama dengan Mas Kau ini. tidak mendengar ucapan. Sudah menjadi jalannya seperti itu. Nanti dulu, tidak ada jalan seperti itu gimana? Itu menurutmu, menurut mereka tidak. Nah, menurut mereka ada yang menyimpang dari Lantas apa yang harus kujelaskan? yang nggak perlu dijelaskan. Nah, udah jelas tujuan dia menyesatkan. Menyesatkan udah jelas. Udah menyesatkan. Karena guru kami juga di sini nggak pernah namanya membuang barang yang harus dimakan itu. Sodakoh, guru kami juga sering menerangkan ke murid-muridnya, ke santrinya, sodakoh dengan makhluk siapapun boleh. Tapi dilihat-lihat sodakohnya seperti apa. Sebenarnya kau ini siapa dan dari mana? Belum waktunya. Nah, sekarang itu saja jawabanmu, belum waktunya. Nah sekarang gini mas, sekarang sini, gini. Sampean manfaatkan benar-benar, sampean tujuannya datang kemari. Hanya ingin menanyakan atau sekaligus membuang apa yang selama ini mengganggu sampean. Kalau tujuan saya yang pertama dari adik saya. Kalau ada sifat yang jelek saya ingin membuang. Yang bagus kalau memang dia bagus seluruhnya. Manfaat betul. Lah menurut sampean yang di depan sampean ini bagus apa jelek? Sampean merasa terganggu nggak keluarga sampean? Kalau dari segi keluarga yang sekarang seperti yang saya alami jelas saya terganggu. Terganggu. Terus menurut sampean ada posisi positifnya nggak? Berarti harus dibuang ya. Jadi harus pergi. Disuruh pergi nggak? Kalau memang Ragu hatimu. iya memang seperti itu. Jujur saya kesini ingin membuka semua. Termasuk yang mengatasnamakan Syekh Umar. Saya sudah berdialog langsung dengan guru padepokan di sini. Beliau mengatakan itu salah satu dari golongan Sudah jelas. Pengakuan keluarga sendiri loh. Gimana? Berarti intinya sampean tidak mau diikuti bangsa seperti ini toh? Ya.
Terutama sampean sering diimpin. Hmm. Nanti orangnya pulang kamu ikut lagi. Hah? Kalau kamu ya bangsa kalian bisa membohongi kami karena kami sangat terbatas kemampuannya, bahkan belum bisa melihat bangsa kalian secara nyata. Bisa kamu kelabui berbentuk siapa, tapi tidak semua orang di situ seperti itu. Kamu belum tahu guru kami toh. Kamu tahu nggak guru kami di Maroma? Coba. Itu yang ingin saya saya ingin kesini itu ingin meluruskan kalau memang dari keluarga kami ada keturunan, saya ingin meluruskan, ingin selurus-lurusnya. Karena apa? Saya tahu sebangsa kecil, sebangsa itu jelas tidak rela jika kami kelak nanti seperti ini. Betul. Itu ingin saya luruskan. Saya ingin meluruskan selurus-lurusnya. Itu kok bisa gila seperti itu, diapakan dengan kamu pikirannya? Ada bangsamu yang campur tangan nggak? Kan seakan-akan kan keluarga mereka itu terobsesi dengan bangsa seperti itu, terobsesi dengan gaib, ingin mengobati. Apa nih yang ganggu? Kepret. Syekh Umar, Syekh Said, Syekh Rasyid. Masih ada lagi loh ini deh. Coba bentangin sorban kalian keliling keluarga bapak ini. Kamu jangan keliling. Coba tak keluarin lagi. Ini Romo. Bapak, jelek nih karo anu sing ngaku-ngaku anu kuwi. Dur. Jelek nih sing ngaku ngaku. Hanya keluarganya yang dibentangi. Maroke. Terhanyut dengan kata-kata jinipin. Ibu ini yang dinibari, Mas. Apa yang ingin kalian lakukan? Ya nanti tahu juga kamu mengawasi. Kamu itu pembohong besar. Siap, bohong besar. Masih ada yang nyumput Tuhan. Minta orang 4 muridnya yang kuat, yang ini gampingnya Pak Dayat, pojokan kiblat 4 pada depan aja. Terus saudara-saudara itu Rahim suruh baca istighfar yang banyak, tarik napas, dapat 5 kali tarik napas tahan, 5 kali tarik napas tahan. Soalnya banyak ini, soalnya banyak yang bisikin kalian supaya kalian kalau kalian dipengaruhi oleh jinepret ini, kalian nggak akan bisa menolong orang, kasihan. Jadi turunan leluhur kalian itu mau dirusak dengan jin-jin ini, gitu loh. Siapa yang mengatakan aku jin? Siapa yang antar Rahman ya? Siapa ya? Jin Jor. Yang mana ya? Dul, masuk. Pojokan. Bulan apa Bang Buri? Bulan siapa? Rohman. Enek Rohman. Nggih. Dorong kunci padepokan. Mas, baca kunci padepokan, tekankan. Ke Padepokan Pak Dayat.
Keluarga Bapak siapa? Arsa Wijaya. Arsa Wijaya satu keluarga. Bila mana tidur, hadirkan. Bila mana duduk atau kemana dia berizin. Atas kuasamu ya Allah, bangkitkan, keluarkan, cabut dari raga-raga keluarga besarnya. Dan untuk mediator dan satu orangnya. Orangnya yang dikelilingi, pasiennya yang dikelilingi. Baik keluar, Pak Dayat keluar. Nah, tutup dulu. Biar dia nggak nampak, Siapa kalian? Oh, pura-pura nggak kenal. Jangan terkecoh le. Kui pura-pura kui guran, ya Pak. Anak buahmu itu ngomong siapa kalian? Bukannya kamu yang mengeluarkan aku. Tidak mau diwara. Ini kayak Sini bohong. dikatakan ini kayak dikatakan Syekh ulama dengan gaya-gaya seperti ini. Mereka bukan dari raga-raga. Oh iya. Aku yang dari sini, tempat ini. Gitu pandai kalian mutar belit. Kalian telah ditipu. Andre. Siapa yang memanggil kalian kemari? Terusin Pak Dayat. Urusan apa milik tempat ini? Terusin Lim. Milik tempat ini yang memanggil. Ya, Kalian tidak merasa bahwa kalian terkurung di dalam sini. Aku bohong. aku sudah bertahun-tahun di tempat ini. Oh iya. Bisa kalian buktikan jika memang mereka benar dari raga-raga putuku atau cucu-cucu. Jika memang mereka dari raga cucu-cucu, buktikan. Bagaimana caramu membuktikannya? Dengan gaya mereka saja kami sudah tahu. Gaya seperti apa? Tengoklah Aku tidak pernah mengerti bahasa. dari cara mereka saja sudah kami tahu. Jelas mereka dari luar. Bukan dari raga. Sudah tahu. Jika kau memang bisa membuktikannya padaku, buktikan sekarang. Ayo buktikan. Tidak ada yang perlu kami buktikan. Jelas. Buktikan saja. Aku yang dari sini, tempat ini. Lalu bagaimana kau bisa membilang aku bukan? Mana buktinya? Kalau kalian memang leluhur, tapi kalian bukan dari golongan manusia. Sudah jelas dengan cara kalian. Belajar bahaya lebih jauh anak muda. Agar kau bisa membuktikan apa yang kau Saya hanya bersandar kepada Allah. bisa belajar, jangan hanya setengah-setengah. Kau tidak bisa membuktikannya jika memang mereka benar-benar dari raga cucu-cucu. Saya mengikuti kata batinku. Dan batinku mengatakan bahwa ini bukan daripada golongan jin muslim. Lantas,
Dari golongan jin apa? Kalau selain jin muslim, apa maksudnya? Artinya mereka dari golongan jin kafir. Jin kafir seperti apa? Bisa kau buktikan? Yang tidak mengenal Islam. Mereka mengenal. Mungkin mereka lebih paham dari Oh iya? Oke, saya ambil salah satu dari kamu. Coba baca syahadat di hadapanku. Kalau kamu betul-betul muslim. Sebagai petanda bahwa kamu seorang yang Tapi muslim. mereka bukan dari raka cucu-cucuku. Putar belit lagi kalian. Syahadat saja kalian tidak. Bagaimana kalian menganggap bahwa diri kalian adalah lebih muslim? Sekarang kami minta untuk tidak lagi mengganggu keluarga bapak ini. Itu yang kami minta sekarang. Kamu nggak bisa menutup diri daripada guru kami. Mereka bukan sahabat-sahabat. Kalian dengar itu? Aku tidak tahu berasal dari mana. Kalian dengar itu? Kalau yang kau puja tidak mengakui Aku kalian. memang dari sini. Aku dari tempat ini. Kalau kalian merasa kalian dari tempat sini, di sini, silahkan masuk ke sini. Ke bumi ini, jika kamu mampu. Aku tidak. Coba, naik. Kalau kamu memang mampu. Tidak, aku di atas sana. Kalian ini berputar belit. Sudah. Saya sudah tahu. Kamu leluhurnya dari mana? Dari mana? Leluhurnya dia dari mana? Tidak perlu kukatakan. Kamu dari kaum apa? Untuk apa kau perjelaskan? Siapa dirimu? Saya hanya manusia biasa. Dari golongan apa? Manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna. Apa kau bertanya siapa? Dan dari mana asal? Saya perlu tanya. Karena sistem manusia yang diikuti dengan suatu kodam itu kalau tidak bisa kita peka terhadap kodam tersebut, bangsa sepertimu gampang menyelempengkan mereka untuk kembali salah jalan yang salah. Kan di dalam aturan kan. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Itu yang kamu senengkan. Buat seperti itu. Bantuan siapa? Kalian. Kalian melakukan. Kalian ingin menyakiti cucu-cucuku. Apa yang ingin kalian lakukan dengan cucuku? Sudahlah, saya sudah tahu dengan pemikiran kamu, pemikiran kalian. Jangan terlalu kamu sesatkan manusia-manusia ini. Mereka ini memiliki suatu kekuatan yang berdasarkan dari kakeknya, bukan dari kamu. Jadi biarkan mereka meneruskan kekuatan itu dari kakeknya yang sejati, yang nurani, bukan yang kalian ganggu. Sehingga mereka ingin menjadi jalan yang benar, sehingga kalian melencengkan ke jalan yang salah. Sehingga mereka percaya dengan salah satu keluarganya yang kalian masuki, menimbulkan suatu kemusyrikan. Apa kalian tidak percaya jika mereka cucu-cucuku? Saya tidak percaya. Yang saya percaya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka sebagai cucunya Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa. Karena saya tahu bahasa sepertimu. Kamu khodam atau jin kafir saya tahu. Nih. Dari mana? Kau bisa tahu? Heran kan kamu? Untuk ini yang bisa untuk melihatmu. Allah yang memberikan. Saya hanya manusia biasa kok. Saya hanya manusia biasa sama seperti mereka. Tapi dimanapun Allah akan memberikan kebaikan, kemenangan kepada orang yang jujur. Allah. Ingat itu.
Ingat. Saya melihat sesuatu dalam keluarga kami yang datang dari Banten ini mempunyai kekuatan satu yang diturunkan oleh kakeknya, Yoni. Tapi kalian menyesatkannya supaya mereka tidak berbuat baik. Kalian merasa seperti kalian datang dalam tubuhnya sosok seorang apa yang mempunyai pengaruh sehingga keluarganya percaya dengan mereka, dengan kamu lalai kepada Allah kewajibannya. Kamu mengarahkan mereka ke dalam suatu saatnya ke Islam-Islaman, tapi sebenarnya kamu akan menjerumuskannya. Jelas kalian yang ingin menyesatkan. Saya tahu ya bahasamu seperti apa. Inilah yang saya cari. Kenapa dari tadi pertama saya nggak menemuin dia? Kenapa saya tidak narik dia di sini? Kenapa saya mantau dari belakang? Karena saya tahu dengan tipu muslihatmu ini. Saya tahu dengan dalilmu ini. Sudah dhisik aku lek karo kowe. Aku wis ngerti nek kowe cara arep ngapusi. Makanya saya nggak nemuin mereka. Kenapa? Kamu mau nyusun rencana untuk menipu. Nah ini. Bukannya kau takut dengan Saya takut kepadamu. Saya takut kepada dosa kepada Allah, bukan denganmu. hingga kau menghindar dariku. Udahlah. Biarkan mereka mempunyai ilmu Allah dengan diri mereka sendiri. Tidak. Aku akan selalu membimbing. Nah, kan sudah kan kena? Tidak, dia akan selalu membimbingnya. Mau sampai yang dibimbing ini? Tidak. Kalau memang dia salah. Nah, sudah, ini Salah sudah. membimbing. Sudah ini Karena yang sudah kami ngaku. rasakan bangsa kalian ingin mengadu domba kami. Bagus. Agar kami Stop. pecah. Bagus. Itu yang rencana kalian susun selama ini. Inilah kakekmu. Alah, udah. Tadi katanya nggak Aku yang kenal. dari sini saja bisa melihatnya. Nanti ya, nanti. Kalau kalian sudah minggat, nanti saya panggilin leluhur dia, kakek dia. Yang keturunan dari siapa nanti saya panggilin. Mereka sudah ketemu dengan saya sebelum mereka ke sini. Mereka sudah menitipkan insya Allah mereka kepada saya sebelum mereka sampai sini. Kakaknya datang ke sini, malamnya kakeknya datang. Makanya wajah-wajahmu seperti ini. Ada 7 kakek mereka, ada 7 kodamnya, yang paling sakti 1. Saya tahu. 7 itu. Bukan kalian. Kalian memang kekuatannya memang imbang, Pak Dea. Bisa kau hadirkan jika kau benar. Yang baik, sehingga yang baik kalah dengan mereka auranya karena kalah duluan, kalah percaya keluarganya, kalah percaya duluan. Masnya ini pemasukan ini kalah percaya, salahnya itu. Padahal pikirannya kue ngalem mau kue ngene ngapusi ngene, padahal digocak dengan mereka ini pikirannya. Paham nggak Le Rohim? Nanti diomongin lah nanti ya. Jangan dengarkan mereka. Sudah mulai, karena kalau kalian mulai sadar, ini mulai lemah kekuatannya. Coba berpikirlah kamu. Tapi wong demit yang nggak bisa berpikir lagi, aku sing salah rek. Biarkan mereka itu orang keluarga mereka itu keluarga baik. Saya tahu tujuan mereka itu Aku baik. akan pergi. Jika terjadi sesuatu pada mereka, jangan salahkan aku. Ya silakan. Kalau kamu mau pergi. Kalau kamu mengancam seperti itu, tandanya kamu ingin. Nah, Jelas golongan kalian akan mencelakainya. di mana letaknya? Yang ingin berusaha menghancurkan manusia, umat manusia, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah dari golongan syaitan yang terus membisiki pikirannya keturunan Nabi Adam dan Ibu Sidawa. Itu adalah setan. Bangsamu kuwi. Mula apa meneh wonge sing gak duwe iman mbok leboni pisan tambah kaya ketan. Enak, pulen tenan, seger. Selama ini kalian yang menyesatkannya, mengaku-ngaku sebagai siapa, Sudah mengaku sebagai siapa aja ini? Siapa aja? Syekh Umar, Syekh Umar. Orang baik itu. Siapa lagi, Le? Syekh Sayyidina Ali. Astagfirullahaladzim. Beraninya kalian Jelas itu bukan aku. Bahasanya apa bahasa mereka? Aku tidak bisa menyerupai. Kalau masuk Arab, Yang memberikan apa ya, semacam enggak bahasa mereka kalau berkomunikasi bahasa denganmu? Indonesia, kadang bahasa Sunda. Oh, cah koplo ini. Sayyidina Ali itu orang
Itu makhluk yang mulia, sahabatnya Rasul. Kamu jangan sok-sok menyerupai bentuk mereka. Mereka itu orang yang mulia, orang yang suci. Mereka itu dari kecil di tanah suci, di tanah Mekah Al-Mukarramah. Mereka itu makhluk, manusia yang diciptakan Allah yang memiliki suatu nur, menjadi sahabatnya Rasulullah. Mereka bukan bangsamu, jin. Terus mulai pelok nang awake kuwi iso bahasa Sunda. Sayyidina Ali ki ora tau nang Sunda. khusus bahasa Sunda ngawur kowe. Debat karo Gusti Allah kowe besok. Ngawur kamu ya. Kalau jin saya tahu dengan kalian bisa mengecoh 1000 bahasa. Kamu macam-macam kamu bohongin mereka dengan Sayyidina Umar. Kampak Sayyidina Umar kowe malah rampung sisan kamu nanti. Ayo, sekarang kamu sudah ketahuan belangmu. Ayo, mau apa kamu? Ayo. Sayyidina Umar itu letaknya di Mekah. Orang yang mempunyai hidayah yang diberikan Allah. Salah satu orang pilihan mempunyai kekuatan suci menjadi sahabatnya Rasul. Jangan kamu permainkan. Kamu tahu benar, kamu tidak berani kamu. Gaya kamu. Kamu tahu kan enggak? Bangsamu pernah diajar sama Sayyidina Umar sehingga mengaku. Dengan apa menghancurkan kamu? Hah? Ayat kursi. Sayyidina Umar pernah mengalahkan bangsamu. Menghajar bangsamu. Menggunakan ilmu Allah. Ayat suci Al-Quran. Ada enggak itu dalilnya? Pernah enggak dengar kalian? Ada riwayat. Riwayatnya ada enggak? Pernah dengar enggak kalian? Inilah jin, inilah setan. Iblis seperti ini, ingin menyesatkan manusia beribu-ribu cara. Saya tahu mereka ini, supaya mereka ini salah, sesat. Dan mereka ini punya kemampuan-kemampuan yang diturunkan, diwariskan. Ini supaya kemampuannya itu dikuasai dengan mereka, sehingga perbuatan baiknya lali, lupa dengan perbuatan baiknya, sehingga yang muncul kejahatannya. Itu loh tujuan mereka ini kalau saya perhatikan. Kanjeng Rama, benar nggak keluarga kami itu sebenarnya punya kekuatan? Benar punya. Benar, Romo tahu itu. Tapi kalian itu dipengaruhi dengan mereka supaya kedua perbuatan suci, ilmu suci dari kakek kalian hilang. Dijadikan kekuatan iblis laknat ini. Nanti kau mengaku-ngaku. Alah kamu ini. Jadi kalau mereka nolong orang, ini yang untuk jegret, seolah-olah kayak disandet. Nah, nanti pikirannya biar sujon, lupa dengan tugas mereka menjadi seorang Kadung konangan. Iso ditutupi. Oong kamu kan? Oong kan? Prajurit ya rodok, tapi lek wis ketemu wong kae gak iso ngomong. Salah dhuwur. Ini kowe wong kabeh. Ngomong nggak kenal. Kenalan. Lama. Wis saiki njaluk ngopo, Jal? Ya wak, njaluk piye? Aku takut seneng kene njaluk ngopo? Jang. Njaluk piye iki lho. Nah. Wis kadung konangan ke palang tang. Malang putung. Rawel lantas. Kualik ngejak tempur ning ngono. Ajar.